Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan teman-teman, saya Pierre Roland Maromon dari mahasiswa Teknik Pengolahan Migas tingkat 4 akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang optimasi blending biosolar di PT AB. Nah, teman-teman, adapun outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, dan pedoman penulisan. Nah, adapun pendahuluan yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini, yakni peningkatan kebutuhan biosolar di Indonesia itu adalah lebih dari 51,3 juta kiloliter per tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa teman-teman bisa lihat pada grafik di samping itu adalah kapasitas penggunaan biosolar dari tahun 2011 sampai 2016 meningkat dari 6.000 juta kiloliter sampai 12.000 kiloliter, di mana presentasinya itu dari kurang dari 5.000 pada 2011 pengguna biosolar itu kurang dari 500% atau kurang dari orang yang memakai biosolar kurang dari 500 orang di Indonesia. Namun pada 2016 itu meningkat sangat-sangat jauh presentasinya. Pada 2016 sudah mencapai 30% orang di Indonesia memakai minyak atau biosolar sebagai bahan bakar atau kebutuhan pemakaiannya. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh teman-teman, alangkah baiknya saya memberitahukan sedikit apa itu minyak solar, apa itu biodiesel, dan apa sih itu blending. Nah, minyak solar adalah bahan bakar minyak jenis destilat berwarna kuning kecoklatan yang jernih. Nah, minyak solar ini umumnya digunakan untuk bahan bakar jenis mesin diesel dengan putaran yang tinggi atau lebih dari 1000 rpm. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu kecepatannya cepat sekali. Yang kedua, biodiesel adalah bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang dihasilkan dari reaksi transesterifikasi atau eksterifikasi antara minyak nabati atau lemak hewani yang mengandung trigliserida dengan alkohol. Nah, contoh senyawanya itu adalah metanol dan etanol. Nah, yang ketiga itu adalah blending. Nah, blending ini adalah suatu proses pencampuran dua atau lebih produk ke dalam satu sistem dengan maksud untuk memperbaiki mutu, mengubah produk yang bermutu rendah menjadi produk yang bermutu tinggi. Nah, blending sendiri merupakan proses lanjutan dari primary process dan proses sekunder atau conversion process. Nah, ini adalah skema metode yang saya gunakan dalam penelitian saya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah hasil penelitian saya. Nah, adapun karakteristik atau critical point yang saya pakai untuk penelitian saya, itu ada 3. Yang pertama itu ada density, yang kedua itu titik nyala, yang terakhir itu ada setan number. Nah, metode uji atau
Referensi uji yang saya pakai di sini adalah ASTM. Nah, terserah teman-teman mungkin sudah ada yang menguji dan pakai metode uji lain, tapi saya di sini memakai ASTM. Nah, ASTM yang digunakan untuk menguji density adalah D1298, untuk titik nyala adalah D93, dan untuk setan number adalah 4737. Nah, dalam melakukan penelitian, saya berpaku pada spesifikasi Dirjen Migas. Selain yang tadi, saya juga berpaku pada spesifikasi Dirjen Migas. Nah, di mana Dirjen Migas sendiri membuat maksimal density pada produk biosolar itu adalah 880. Pada titik nyala itu adalah minusnya itu adalah 52 derajat Celcius, dan zeta number adalah min zeta number adalah 45. Nah, hasil perhitungan saya yang saya dapatkan selama melakukan penelitian, saya dapatkan adalah pada density saya mendapatkan 852 kg per meter kubik, dan titik nyala adalah 55,61 derajat Celcius, dan untuk zeta number sendiri adalah 48. Nah, dan hasil analisis saya, pastilah teman-teman sudah tahu, dikarenakan hasil perhitungan saya itu sudah atau tidak kurang bahkan tidak lebih dari spesifikasi Dirjen Migas, sudah pasti hasil analisis atau hasil penelitian saya pasti on. Lanjut. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya ambil atau saya jadikan itu ada 3 poin. Yang pertama, blending mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran operasional dan menghasilkan produk jadi. Nah, kenapa saya taruh blending yang pertama, pada poin yang pertama? Karena teman-teman bisa bayangkan, kalau tidak pada zaman sekarang tidak melakukan blending, produk yang dihasilkan akan tidak memenuhi spesifikasi. Dikarenakan teman-teman juga mungkin sudah pada tahu, Indonesia sekarang mempunyai energi fosil yang sudah mulai menipis. Nah, itulah kenapa blending mempunyai peran sebagai yang tadi telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu adalah pada metode yang tadi saya sudah bilang, yakni density, flash point atau titik nyala, dan setan index atau setan number. Nah, ketiga parameter uji tersebut memiliki korelasi terhadap mutu dan nilai jual pada produk yang dihasilkan. Karena ketiga parameter tersebut adalah critical parameter pada produk biosolar. Bahkan pada produk-produk yang mempunyai yang tergolong fraksi berat. Nah, selanjutnya itu revenue atau yield product blending yang saya dapatkan itu adalah 194.488 rupiah per bulan. Jadi keuntungan ekonomi yang saya dapatkan juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi masih baik untuk keuntungan
pada perusahaan tersebut. Nah, terima kasih atas kerjasama teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan terima kasih banyak.